Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia dan dimuliakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tidaklah sama dengan hari yang kemarin, apalagi bulan kemarin. Selalu berubah. Hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan berganti tahun. Kita sebagai hamba Allah selalu juga berubah, dari bayi menjadi balita, jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, tua, lansia. Akhirnya meninggal dunia. Ternyata hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Hati kita juga seperti itu. Hari kemarin bersedih, hari ini gembira. Hari kemarin benci, hari ini sayang. Hari kemarin marah, hari ini senang. Begitulah seterusnya hati kita ini. Dan Allah tahu persis tentang masalah hamba dan makhluknya ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan engkau dari perut-perut ibumu. Engkau tak tahu apa-apa, kata Allah. Wa jalakumus sam'a, maka kami beri pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati dan perasaan. Maka berpikir dengan akal, merasa dengan hati. Terkadang salah dalam merasa, salah dalam berpikir. Kenapa demikian? Karena kita kehilangan contoh. Kalau kehilangan contoh, akibatnya apa? Yang tak biasa kita anggap biasa. Anak yatim hari ini kalau dia nakal, apa kata orang? Biasa itu. Tidak ada ayah yang perhatikannya. Kenapa dianggap biasa sebuah kenakalan? Karena kita mulai kehilangan contoh. Siapa contohnya? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim tapi tidak nakal. Lah ada orang maling hari ini, Bapak Ibu punya sawit 4-5 hektar dimaling orang. Apa kata kawan kita? Biasa itu, ekonomi Indonesia sekarang lagi tidak baik. Maling kok dianggap baik? Biasa. Padahal Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin, harus gembala kambing, tapi dia tidak maling. Contohnya ini yang kita lupakan. Kenapa kita lupakan contoh? Pandangan kita dihalang-halangi oleh orang-orang yang berkepentingan dengan gaya public figure, sehingga kita terkadang lupa dengan sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus sebagai contoh bagi seluruh manusia. Kita lupakan contoh yang tak biasa, tak pernah kita kenali. Hari ini bukan hanya sekedar kita kenali, tapi diikuti. Bahkan banyak pula anak-anak kita, anak umat Islam yang bergabung dalam sesuatu yang tak biasa itu.
Apa contohnya Pak Ustadz? Dulu kita tak pernah kenal, bahkan tak pernah dengar dengan yang namanya Valentine Day. Tak kenal kita Pak, tak pernah dengar. Tapi karena itu diangkat-angkat terus, digembar-gemborkan, radio, televisi, medsos dan segala macam. Akhirnya bukan hanya kita kenali, anak-anak umat Islam pun sudah banyak yang ikut merayakan hari itu. Di satu sisi, kalau masuk ke kamar anak-anak gadis kita, anak bujang kita, kalau ada dia di dalam kamar itu, kita lihat dia pegang HP, main HP. Kalau tak ada di kamar itu, yang kita lihat dindingnya apa? Poster bintang film Korea, poster pemain bola. Jarang kita dengar ada di kamar anak gadis, anak bujang kita ada sebuah kalimat I love Muhammad atau tulisan Muhammad seperti yang dibuat ini. Jarang kita temukan. Kenapa? Memang sudah dijauhkan tanpa kita sadari. Seperti tikus menggigit jari kaki kita. Begitu kita teriak sakit, dia tiup lagi. Diam lagi kita, digigit lagi. Sedikit demi sedikit diambil, dipreteli, airnya ini yang terjadi. Sementara kita mau menceritakan kisah manusia yang berpribadi agung Muhammad SAW ini, itu pun kadang sekali setahun, namanya Maulid Nabi. Itu pun kata kawan kita tak boleh pula. Kan sedih kita. Sementara sisi lain, yang tak baik itu diangkat terus menerus. Akhirnya kebohongan yang diucapkan secara berulang-ulang akan dianggap orang sebagai sebuah kebenaran. Jelas itu bohong, tidak ada riwayatnya, tidak ada sejarahnya. Diangkat terus, dianggap orang sebagai hari kasih sayang, padahal itu sebuah kebohongan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita juga terkadang bersedih melihat kondisi umat Islam yang sedikit demi sedikit itu yang namanya perintah dan larangan Rasulullah itu mulai tidak lagi diperhatikan. Bapak boleh amati setiap hari Jumat itu. Nabi mengatakan, "Uslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalin." Kata Rasul, mandi sebelum Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam yang balik berakal. Mandi sebelum Jumat, maknanya kita yang mau berangkat Jumat itu, kata Rasul, wajib hukumnya setiap orang Islam yang balik berakal. Tapi hari ini ratusan ribu orang pergi Jumat, tak ada yang mandi. Bahkan pagi olahraga, senam, tak ganti pakaian, itu juga pakaian ke sekolah. Masuk jam 7 pagi anak sekolah kita, nanti pulang jam 4 sore, Jumat dekat masjid yang dekat dengan sekolahnya, tak ada satu pun yang mandi. Kenapa? Itu aturan. Siapa yang buat aturan? Tentu orang-orang yang memang tak senang dengan sunnah Rasul itu. Kenapa orang-orang kita diam saja? Itulah masalahnya. Kawan-kawan kita yang duduk di bagian legislasi itu tidak peka terhadap aturan-aturan yang seperti ini. Berapa banyak ratusan ribu anak-anak sekolah kita, SMP, SMA, SMK, madrasah aliyah, dia pergi salat Jumat dalam keadaan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul itu. Padahal kata Allah, tidak ada contoh lain yang terbaik di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Apa salah Allah ngomong seperti itu? Bukan hanya sebagai uswatun, bukan hanya sebagai contoh, tapi ditambah oleh Allah dengan kalimat hasanah. Contoh terbaik Nabi Muhammad. Makanya sudah banyak Nabi berlalu sebelum Nabi Muhammad. Qad khalat min qablihir rusul. Dah banyak Rasul sebelum Nabi Muhammad itu. Tapi belum sekomplit pribadi Rasul. Nabi Ibrahim apa kurang hebat? Hebat. Tapi Nabi Ibrahim tidak seganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng. Tapi dia tidak sekaya Nabi Sulaiman. Nabi Ayub memang penyabar.
tapi Nabi Ayub tak pernah disakiti oleh musuhnya seperti Nabi Muhammad disakiti oleh kafir Quraisy. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya, tapi Nabi Muhammad komplit pribadinya. Maka Allah sebutkan tak ada contoh yang paling baik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lah jarang memandang ini, pandangan kita sudah dihalang-halangi. Sampai Michael Hart itu dihadapkan ke parlemen Amerika. Diprotes, kenapa Muhammad engkau buat sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Padahal Muhammad itu adalah orang yang menyakiti hati perempuan. Kan hari ini masih diangkat isu-isu itu. Kalau ada orang yang punya istri lebih dari 1, isu diangkat apalah? Yaitu menyakiti hati perempuan. Apa kata Michael Hart? Tahun 611 berdirilah seorang pribadi yang bernama Muhammad di sebuah bukit yang bernama Sofa. Di situ tidak ada satupun orang Islam, semuanya kafir. Di situlah dia menyampaikan, "Inni Rasulullah, saya ini utusan Allah." Kalian tahu enggak kata Michael Hart? Waktu itu tak ada orang percaya satupun dengan kalimat Muhammad itu kecuali hanya 4 orang saja. Yang percaya dari sebanyak itu 4 orang yang percaya dengan dia. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq, Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib, dan seorang fakir miskin yang hadir di situ. Tapi setelah 14 abad berlalu, 1 miliar lebih di dunia ini orang percaya dengan ungkapan Muhammad itu. Cobalah kalian cari, kata dia, mana ada ungkapan seseorang bisa bertahan sampai 100 tahun. Apalagi sampai 14 abad lamanya. Dan bahkan ratusan juta penduduk dunia ini siap mengorbankan nyawanya kalau orang yang bernama Muhammad itu dihina oleh orang. Terdiam semua parlemen itu. Tidak ada contoh yang paling baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, mestinya tak boleh berhenti kita untuk melihat pribadi yang agung ini. Ada hak, ada kewajiban. Haknya kita ambil apa? Ibadah-ibadah diajarkan oleh Rasulullah kita ambil. Akhlak yang mulia kita ambil. Sifatnya Rasul kita ambil. Terus apa kewajiban kita terhadap Nabi yang mulia ini? Gaji diambil, kerja tak mau. Ini kan tidak balance. Tanggal 1 gaji diambil, suruh kerja tak mau. Dia ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kewajibannya terhadap Nabi Muhammad itu tidak lakukan. Ini kan tidak balance namanya. Tidak berimbang. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tentu ada kewajiban kita terhadap Nabi yang mulia ini. Walaupun Nabi tidak menuntut itu. Kenapa Nabi Muhammad ini mulia dan dimuliakan? Nabi Adam memang mulia, tapi kan tidak dimuliakan. Nabi Nuh juga seperti itu. Begitu juga Nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad mulia dan dimuliakan. Kalau ada saja orang yang ingin menyakiti Nabi Muhammad, menghinakan Nabi Muhammad, yang turun tangan itu bukan manusia, tapi Allah. Ada Aqra' bin Abis. Dia manggil-manggil Nabi dari luar kamar itu. Muhammad, Muhammad, kami datang nih, rombongan kami banyak. Langsung Allah yang bela Nabi Muhammad itu. Kata Allah, mereka itu la ta'qilun, kata Allah. Allah langsung bela. Maaf Muhammad, kata Allah, itu orang-orang yang tak berakal. Begitu Pak. Ada orang yang panggil Nabi Muhammad dengan nama sendiri, Ain Muhammad. Kemana ya Muhammad? Ini kan menghinakan Nabi, walaupun Nabi tidak merasa dihinakan. Allah langsung bela. La du'a'ar Rasul. Jangan kalian panggil Rasul itu kadu'a ba'dakum. Kadu'a bainakum ba'dukum ba'dah. Seperti panggil memanggil di antara sama kalian. Allah langsung bela. Ada kafir Quraisy yang ingin menghinakan Rasulullah. Muhammad, kalau engkau betul-betul utusan Tuhan, coba belah bulan di atas langit sana itu. Ini menghinakan, melecehkan.
Allah langsung turun tangan. Beritakan dalam Al-Quran, iqtarabatus saati wan saqqal qamar. Dunia ini mau kiamat, nih bulan sudah terbelah. Apa kata Allah? Hai Muhammad, arahkan telunjukmu ke bulan itu. Bismillah, belah bulan itu. Tunjuk, belah. Allah tak senang kalau ada orang yang menghinakan hamba yang dimuliakan oleh Allah ini. Belum lagi Pak Bu yang semuliakan bagaimana Allah memperlakukan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun Allah panggil Nabi Muhammad itu menyebut namanya. Kalau Nabi lain dipanggil namanya, ya Adam, ya Idris, oi Idris, ya Ibrahim, hoi Ibrahim, ya Musa, hoi Musa. Tapi pada Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun. Yang ada tuh ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Maka kita tanya hati kita Pak Bu yang semuliakan. Kita tanya hati kita. Bukan masalah hukum boleh apa tidak. Saya tidak mengatakan sah apa tidaknya secara hukum, tapi tanya hati kita. Allah saja begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sanggup memanggil nama Nabi Muhammad itu langsung menyebut nama Muhammad saja? Memang tidak batal Pak, tapi hati kita tanya, sanggup tidak kita? Kalau Allah suruh hambanya untuk sholat, Allah kan tidak sholat. Kalau Allah suruh hambanya untuk puasa Ramadan, Allah kan tidak puasa Ramadan. Begitu seterusnya, kecuali ketika Allah menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi, Allah lebih duluan berselawat, baru kita diperintahkan untuk berselawat itu. Maka Bapak yang semuliakan, tanya akidah, perasaan kita, sanggupkah kita memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan Muhammad saja? Masalah sah tidak sah, tak masalah. Maka Bapak yang saya muliakan, semakin kita kenali Nabi Muhammad ini, semakin kita tahu ternyata memang tak ada contoh yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad yang dimuliakan ini. Tapi hari ini Bapak, itulah yang terjadi. Betapa banyak orang yang tidak memperhatikan apa yang diingatkan oleh Rasul yang mulia ini. Lalu Bapak yang semuliakan, semuanya kah kita contoh dari Rasul? Ada yang memang tidak bisa dicontoh, yaitu melekat pada diri Rasul. Yang itu kekhususan. Tidak bisa kita contoh. Umpamanya aroma keringatnya, tidak bisa kita contoh. Itu memang melekat pada dirinya. Keringat Nabi itu wangi, keringat Nabi itu manis. Itu hanya untuk diri Rasul saja. Tak bisa kita contoh. Sampai di rumah nanti kita tes pula, apa rasa keringat saya? Ternyata jauh beda. Tidak bisa dicontoh. Ini khusus untuk Rasulullah. Kata Malik, dia tinggal di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Dia cerita bahwa napas Rasulullah itu wangi. Itulah sebabnya kalau Siti Aisyah minum, dia cari itu gelas Rasulullah. Gelas Rasulullah itu cari. Di mana Rasul tadi minum, bibirnya Rasulullah di mana? Sini. Di situ pula Siti Aisyah minum di gelas itu. Yang hari ini kan tak ada Pak. Kalau istri kita tanya, ini gelas abang nih, iya, gantilah kata dia. Tidak mau dicari itu. Kenapa? Memang napas kita tidak seperti napas Rasulullah. Air ludah Rasulullah obat. Kalau ada air Nabi itu tersisa, air ini untuk Nabi ini satu gelas, diminum Nabi setengah gelas, tersisa setengah gelas. Begitu Nabi meninggalkan air ini, jemaah rebutan minum sisa Rasulullah itu. Maka Nabi memberikan isyarat supaya jangan sisa Rasulullah saja diminum. Kata Rasul, minum sisa orang-orang beriman itu berpahala. Supaya jangan terfokus pada Rasul saja. Kenapa sahabat rebutan? Air ludah Rasulullah itu obat. Saya tinggalkan pula sisa minum saya di masjid. Tak ada yang minumnya Pak. Dibuang semua orang. Kini untuk Nabi, tak berlaku untuk kita. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan,
ukur bayang-bayang sepanjang badan, tepuk dada tanya selera, siapa kita? Pantaskah kita menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan Nabi, dengan Muhammad saja? Siapa kita? Butuhkah contoh, Pak? Maka ibu bapak yang sebenarnya kan, apa yang mesti kita contoh? Dan apa kewajiban kita terhadap Rasul itu? Yang mesti kita contoh, ada 3 yang wajib untuk dicontoh. Ini wajib untuk dicontoh. Apa itu? Yang pertama, karakter atau sifat Nabi yang mulia ini. Wajib untuk dicontoh. Tapi sungguh pun banyak sifat Rasul ini, satu pun sulit untuk kita lihat hari ini. Sulit. Besok kita bertemu di padang mahsyar dengan para nabi. Kita mohonkan kepada para nabi itu supaya mewakili kita, untuk dimohonkan kepada Allah agar segera diproses. Tidak tahan lagi kita huru-hara padang mahsyar itu. Bumi dipijak terasa bara, langit dijunjung, matahari terasa sejengkal dari kepala. Dah kuat kita. Ketemu sama Nabi Adam, tak tolong, Nabi Adam menolak. Akhirnya ketemu sama Nabi Ibrahim pun menolak dengan alasannya sendiri. Sampai Nabi Isa pun menolak. Hanya Nabi Muhammad yang bisa mewakili kita untuk disampaikan kepada Allah agar segera diproses. Apa alasannya? Alasannya satu, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sekalipun seumur hidupnya. Seumur hidup tak pernah berbohong. Hari ini tak bisa hidup kalau tidak berbohong. Cobalah kita lihat. Seakan-akan tak bisa hidup kalau tidak berbohong. Semua penuh dengan rekayasa. Ada caleg di sini, Pak? Tidak ada. Rajin caleg sekarang, Pak. Ke masjid ni yang jarang nampak caleg di sini. Senyum terus caleg tu. Di mana-mana fotonya senyum terus. Apa memang suka senyum caleg tu? Ditaruh depan kuburan senyum juga. Nah, ibu apa yang saya muliakan? Nabi Siddiq seumur hidup tidak pernah berbohong. Hari ini ibu-ibu ketakutan semua beli beras hasil bohong. Kenapa beras palsu? Beli telur ayam takut juga dibohongi. Banyak yang seperti itu, bungkusannya itu bagus tapi isinya kebohongan. Sosialisasi tapi isinya sebenarnya sogok menyogok. Uang bangku, uang kursi, isinya sogok menyogok. Dibangun kereta api cepat dari Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, kita tidak pernah naik, tapi yang bayar kita. Tidak pernah naik, kita mungkin seumur hidup kita tidak pernah naik kereta api, dan kita tidak butuh kereta api itu. Tapi kita beli bakso semangkok dipajak, entah apa pajaknya, bayar itu. Kita beli beras 1 karung 10 kilo dipajak. Kita gali air sumur di rumah sendiri, di toko kita dipajak. Apa yang tidak dipajak? Naik terus. Itu untuk bayar itu. Berapa bayarnya Pak Ustaz? Tidak banyak sih memang. 226 miliar setahun. Sebulan. 226 miliar sebulan. Berapa lama? Tidak lama. Cuma 30 tahun. Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun dengan uang 226 miliar per bulan itu? Berapa banyak jembatan bisa diselesaikan? Berapa banyak rumah sakit yang bisa dikerjakan? Tapi itulah Pak Bu yang saya muliakan. Semua kalau bahasa kerennya sekarang yaitu pencitraan. Kebohongan yang dibungkus dengan sesuatu yang indah. Nabi tidak pernah berbohong. Jadi tidak pernah boleh berbohong Pak Ustaz. Kalau mau bohong juga ada standarnya Pak. Apa standarnya? Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim itu datuknya para nabi, ayahnya para nabi. Maka umat Nabi Muhammad berbohongnya tak boleh lebih dari 3 itu. Ibu-ibu sudah lebih dari 3. Belum, alhamdulillah masih ada kesempatan. Kapan bohong dibolehkan?
Satu, untuk menyenangkan hati pasangan hidup kita. Itu boleh. Atuk-atuk 73 tahun umurnya manggil istrinya 70 tahun itu bukan panggilan biasa. Panggilan yang menyenangkan. Apa panggilannya? My darling panggilannya. Tegak telinga kita mendengarkannya, Pak. Tapi itu boleh, Pak. Datang kawan atuk nih waktu kawan sekolah datang, panggil istrinya. My darling, sini dulu. Kaget kawan tuh mendengar. Kok my darling panggilannya? Ada apa? Ini kawan saya lama dulu datang. Oh iya, silakan duduk. Sebentar ya, saya ambil minum dulu ke belakang, kata nenek ini. Disaut lagi oleh datuk. Jangan lupa sekalian kuenya ya, ayang beb panggilannya. Mesra sekali ini. Ini kan tujuan untuk menyenangkan hati sang istri. Datang istrinya bawa gelas air berisi minum, ada pula roti beberapa potong situ. Apa kata sang kakek? Terima kasih ya cintaku, cintaku. Boleh seperti itu, boleh menyenangkan hati sang istri. Cuma ketika kawan bertanya itu kaget dia. Sudah 50 tahun kalian menikah, apa rahasianya kok masih mesra sampai sekarang? Kata Tuk tadi rahasianya, sebenarnya saya sudah lupa dengan nama dia. Sudah lupa namanya sekian lama ya Pak. Maka dipanggillah my darling tadi. Ini boleh Ustaz, boleh. Menyenangkan hati istri. Bahkan Bapak yang sebenarnya kata Syekh kita ini 5 yang mendatangkan pahala cukup dengan melihatnya saja. 1, melihat Ka'bah berpahala. Yang kedua, melihat Al-Quran, menatap Al-Quran dapat pahala. Yang ketiga, menatap wajah kedua orang tua kita dapat pahala. Yang keempat, menatap wajah ulama dapat pahala. Yang kelima, yaitu menatap wajah pasangan hidup kita. Jadi pulang pengajian nanti ibu tataplah wajah suami itu, jangan berkedip-kedip. Dapat pahala. Oh nanya dia ngapa natap-natap ini katanya. Kata Pak Ustaz dapat pahala katanya. Ibu apa yang saya muliakan? Yang kedua yaitu kalau mau bohong juga untuk mendamaikan orang Islam yang sedang tidak baikan. Yang ketiga yaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lebih dari itu tak dibolehkan. Maka Bapak yang saya muliakan ini jujur. Bahkan Nabi menjamin inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Jujur itu akan mengantarkan orang kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan orang ke surga. Tak kemana-mana diantarnya Pak, tidak salah alamat. Jujur surga, itu alamatnya. Semakin jujur, semakin mujur. Yang kedua yaitu amanah. Ini yang berat. Apa itu amanah Pak Ustaz? Tanggung jawab. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita, bisa tidak kita bertanggungjawabkan? Maka kalau ada orang mengeluh, ya Allah kenapa hidup saya seperti ini? Saya minta kaya, tidak kaya-kaya. Saya usaha tapi tak pernah berhasil. Allah khawatir kita tak bisa mempertanggungjawabkan besok apa yang Allah berikan itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya tidak ada yang terlepas untuk tidak dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan akan dipertanggungjawabkan. Hari ini berbuatlah semaunya kita, tak ada orang tahu. Tapi besok semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan. Umur diminta pertanggungjawabnya. Harta diminta pertanggungjawabnya. Ilmu diminta pertanggungjawabnya. Diminta semua, Pak. Maka Bapak yang sebenarnya di zaman Umar bin Khattab ada seorang anak meninju kepala ayahnya. Tinju kepala ayahnya. Mau berkelahi sama anak badannya lebih besar. Akhirnya orang tua ini ngadu kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, kepala saya ditinju oleh anak saya. Anak kamu durhaka. Iya. Kenapa tinjunya? Itulah tidak tahu saya. Durhaka anak saya ini. Panggil dia ke sini kata Umar. Di teleponnya. Loh, di bang gini, mari yang lo katanya. Datang dia. Ini dia wahai Amirul Mukminin.
Tanya oleh Umar, kenapa kau tinju kepala ayahmu? Jawab anak itu, ayah saya tidak amanah kepada saya. Apa makna amanah di sini? Tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ditanya, apa yang tidak kamu amanah kepada anak? Tidak ada ya. Apa maksud anda? Dia kasih, beri nama saya ini nama yang jelek. Itu cuma masalahnya, Pak. Kenapa harus nama yang bagus? Karena Allah berpesan, innallaha yuhibbul asma Abdullah wa Abdurrahman wa Abdurrahim. Allah suka nama anak kita itu disandarkan kepada Allah. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam. Suka Allah. Lalu namamu siapa? Dijawab oleh anak ini. Nama saya Ju'il. Apa kata Umar? Kau lebih zalim kepada anakmu daripada anakmu kepadamu. Ju'il itu tahu artinya Pak Bu? Ju'il itu kalau bahasa kamparnya kumbang ciri artinya Pak. Itu nama anaknya. Ditinju oleh anaknya. Gara-gara memberikan nama yang tak baik, dianggap ayah ini tidak amanah. Kenapa? Ada 3 hal besok yang akan dituntut oleh anak di hadapan Allah di yaumil akhir. 1, ya Allah, kenapa ayah saya ini memilih jodohnya ibu yang tidak sholat? Diprotes. Dia tertarik hanya dengan kecantikannya, dia tertarik dengan hartanya, tapi dia tak sholat. Kenapa ayah saya milih ini? Kita ayah tentu. Yang kedua, ya Allah, kenapa ayah saya memberi nama saya nama yang jelek? Tuntut. Yang ketiga, ya Allah, kenapa ayah saya tidak mengajarkan saya baca Quran? 1 berat, 2 lebih berat, 3 semakin berat. Maka bagi kita orang-orang beriman, bagi ayah-ayah ini tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Terus belajar baca Quran. Untuk apa? Kalau kita lah tak mampu hari ini mendidik anak kita belajar Al-Quran, kita akan dipertanyakan oleh anak kita besok di yaumil akhir. Yang menyedihkan hari ini kita dengar sampai ke telinga kita. Apa kata orang hari ini? Yang penting anak dah pandai sholat, dah pandai mengaji, sudahlah. Udahlah tuh. Besok anak ini jadi pejabat, membuat kebijakan tidak berpihak kepada agama kita. Tidak berpihak kepada umat Islam. Kenapa? Dia cuma bisa baca Quran, pandai sholat. Padahal Allah sendiri yang suruh. Kata Allah, udkhulu fi silmi kaffah. Berislam itu keseluruhan. Kalau Anda jadi orang politikus, jadilah politikus sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Jadi ekonom, jadilah ahli ekonomi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Jadi guru, jadilah guru yang sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Jadi sosiolog, jadilah sosiolog yang seperti bagaimana diajarkan oleh Islam. Nabi yang menyuruh, Islam yang menyuruh. Jangan dipisah-pisah. Oh Pak Ustadz, ini kan masalah politik. Jangan campur-campurkan dengan agama. Agama itu yang menyuruh kita berpolitik, tapi cara politiknya sesuai dengan ajaran Islam. Apa itu politik Pak Ustadz? Strategi untuk memberikan pengaruh. Itu politik. Ada perjanjian Hudaybiyah. Orang awam membaca, kita kalah ya Rasulullah. Enggak, kata Rasulullah, ini strategi kita. Kalau orang Madinah yang masuk ke Mekah, pulangkan ke Madinah. Tapi orang Mekah masuk ke Madinah, boleh menetap di Madinah. Kalah kita ya Rasul. Enggak, kata Rasul, ini strategi kita. Politik kita. Nanti begitu dia tinggal di Madinah, kita ajari dia agama Islam. Dia pulang ke Mekah, dia akan kembangkan nanti akhlak mulia itu di Mekah. Tapi tak terbaca oleh orang ini. Ini strategi. Kayak Bapak yang semuliakan, amanah. Umat Islam wajib menjaga amanah itu. Siapa yang punya istri tapi tidak diperhatikannya ketaatan sang istrinya kepada Allah, sang suami ini disebut dengan dayus.
allazi yufiru fi ahlil habsah, yaitu sang suami yang tidak memperhatikan kehidupan beragama sang istrinya. Dayus salasun qad harramallahu alaihul jannah. 3 kelompok manusia yang Allah haramkan untuknya surga. Itu satu diantaranya, sang suami yang tidak menjaga amanah ketika dia sudah punya istri. Itu apa? Yang ketiga, yaitu tablik. Sifat Nabi yang wajib kita contoh. Nabi lewat malam-malam bersama istrinya, lewat pula sahabat. Tak bertegur sapa sahabat ini lewat, dipanggil oleh Rasulullah. Hei fulan bin fulan, ini saya bersama istri saya. Begitu pentingnya bertegur sapa. Yang hari ini yang hilang. Maka Bapak yang saya muliakan, bukan masalah sah atau tidak sah, tapi siapa yang kita contoh. Mohon maaf Bapak yang saya muliakan, kalau ada kita mencontoh Rasulullah itu dalam masalah sifatnya, inilah dia. Bukan boleh atau tak boleh yang kita lihat, apa hukumnya, tapi siapa yang kita contoh. Panggilan Nabi, ini saya, ini istri saya. Oh ya, maaf ya Rasulullah. Apa maknanya? Begitu penting bertegur sapa dalam hidup ini. Yang hari ini terkadang duduk berdekatan, tak sempat bertegur sapa sepatah pun. Sudah dipisahkan oleh dunia maya. Mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kan sedih kita, Pak. Apa? Yang keempat, yaitu fatonah. Apa fatonah, Pak Ustaz? Inilah dia yang disyaratkan oleh Rasulullah. Ada tulisnya tadi mana tuh? Ini dia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahkan Nabi mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat, diadopsi oleh orang dunia pendidikan, dibuatnya ke bahasa dia, long life education. Tapi banyak kita yang memakai bahasa orang ini, padahal Nabi sudah 15 abad sudah mengatakan kalimat itu. Minal mahdi ilal lahdi. Yang disebut orang hari ini apa? Edukasi, kata dia. Sudah terjajah kita dan dihalangi pandangan kita kepada apa yang disebut oleh Nabi itu. Guru-guru banyak nyebut edukasi. Pejabat-pejabat banyak nyebut edukasi. Tak sebutnya apa? Ilmu. Tak sebutnya tarbiyah, tapi disebut edukasi. Begitu Pak, dikikis sedikit. Maka kata Rasulullah, minal mahdi lilladhi, jangan jadikan umur sebagai halangan untuk tidak lagi mau belajar. Tak payah Pak Ustaz, awah dah tua ni payah lagi melapaskan membaca Al-Quran itu. Tidak Pak. Abu Hurairah masuk Islam umur 62 tahun. Itu baru masuk Islam. Tapi dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umur tidak jadi halangan untuk terus menimba ilmu agama. Yang sayangnya kita ya Bapak, sudah umur 62 tahun, masjid dekat rumah, belum juga tersentuh hatinya. Bertanya orang ke saya buka kitab. Kenapa Syanutu sudah 60 sekian umurnya, tak juga tersentuh dengan azan di masjid baca Quran? Rupanya tulis oleh ulama dalam sebuah kitab. Ada pengaruh dari dalam, ada pengaruh dari luar. Kedua-dua pengaruh itu tak bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang hatinya sudah tertutupi oleh dosa dari kecil. Tidak bisa lagi dibongkar, tidak bisa tembus lagi. Baca Quran, tidak ada pengaruh ke dia. Azan, tidak ada merasa terpanggil hatinya, karena sudah tertutupi. Maka Bapak yang semuliakan, umat Islam tidak boleh tidak cerdas. Kenapa? Nabi Muhammad kita cerdas. Menyerah pada takdir. Oh ini takdir nih. Allah tolak Pak. Tidak boleh cepat-cepat aja nyebut takdir. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati min rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Kenapa kalian sampai ke neraka jahanam ini, kata Allah? Ini boleh masuk neraka. Kita tanya oleh Allah dulu. Tidak adakah pengajian dulu waktu kalian hidup? Dibacakan ayat Al-Quran? Ada ya Allah.
Tidak dibacakan riwayat Nabi Muhammad yang mulia. Ada ya Allah. Tapi kenapa sampai juga ke sini? Apa mereka jawab? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Mungkin takdir kami nih ya Allah. Enggak, kata Allah. Coba. Enggak, kata Allah. Qila dakhulu abwaaba jahannama khalida fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Bukan takdir kata Allah, tapi kalian keras kepala. Coba bayangkan. Tidak langsung ke situ aja. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Allah beri kita peluang. Allah sediakan hidup, tapi bagaimana kita hidup? Nah, usahalah kata Allah. Adakan kematian, bagaimana cara mati kita? Usahalah kata Allah. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu kerjaan kau itu kata Allah. Allah sediakan banyak rezeki, mau berapa banyak rezeki kita? Usahalah. Allah sediakan untuk kita pasangan hidup, jodoh namanya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semuanya ada pasangannya kata Allah. Tapi mau seperti apa pasangan kita? Usahalah. Oh, ada nenek-nenek usia 72 tahun nikah dengan anak bujang usia 17 tahun. Takdir itu Ustaz. Kalau sudah jadi ya itulah dia. Tapi usahanya seperti apa? Makanya Bapak yang saya muliakan, umat Islam tak boleh tidak cerdas. Kenapa? Nabi Muhammad cerdas. Dari anak yatim piatu jadi miskin, berjuang bisnis antar negara, pemimpin panglima perang, jadi presiden dunia. Ada unsur usahanya. Nah, Bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang wajib kita contoh dari Rasul yang mulia ini, yaitu ibadahnya. Ibadahnya masalah gerak-gerik sah apa tidak sah, cukuplah Pak ustaz-ustaz fikih kita yang mengajarkan masalah itu. Angkat takbir begini yang benar, begini yang benar, dua-duanya dibuat oleh Nabi. Lipat tangannya begini, ketiga-tiganya dibuat oleh Nabi. Berdirinya mesti begini, semuanya dibuat oleh Rasulullah. Dalam kondisi tertentu, Nabi terpaksa melakukan hal yang berbeda, dan itu dibolehkan. Dan Nabi memberikan peluang, janganlah kalian sholat berhenti dulu sebelum sampai ke Bani Quraidah, kata Rasulullah. Ternyata sudah mau masuk maghrib, belum juga sampai ke Bani Quraidah itu. Mulailah sahabat berbeda pendapat. Kata sahabat yang lain, sholatlah kita dulu, sholat asar dulu. Kata yang lain, kata Nabi tadi kan enggak, mesti sampai dulu. Jadi ada yang melihat konteks, ada yang melihat teksnya. Nabi ngomong, jangan sholat dulu sebelum sampai. Tapi keadaan kondisinya, sudah mau masuk maghrib, tapi belum juga sampai. Mulai perbedaan terjadi. Seorang ustadz ngaji dia, apa judul ceramah ustadz tadi? Yaitu doa-doa harian. Itu kajinya Pak. Selesai ceramah, dibagikan buku kumpulan doa-doa harian. Ada yang protes satu orang. Ustaz, saya ini tidak suka doa-doa harian itu Ustaz. Kenapa kata Ustaz? Saya ini kan tukang. Saya tidak suka harian, saya suka borongan. Ada tidak doa borongan Pak Ustaz? Itu tanyanya Pak. Kenapa sampai bertanya seperti itu? Dia lihat teksnya, doa-doa harian. Dia suka kerjaannya berongan. Ada enggak doa berongan? Dijawab oleh Ustaz? Enggak. Ustaz tadi senyum saja. Oh, kata Ustaz. Nah, Bapak yang sebenarnya apa yang saya maksud? Ada yang lebih penting dari sekedar untuk mempelajari sesuatu yang Nabi buat berbeda itu. Apa itu? Sesuatu yang tidak berbeda. Sifat solat Nabi itu, sifat ibadah Nabi itu. Mohon maaf Bapak yang sebenarnya bukan sah atau tidak sah yang kita bahas. Yang kita bahas ialah siapa yang kita contoh. Satu, Nabi Muhammad seumur-umur tidak pernah solatnya masbuk. Kenapa hari ini banyak orang yang sengaja masbuk solatnya?
Bukan perkara sah atau tidak sah, tapi Nabi yang mana yang jadi contohnya. Nabi Muhammad, Bapak yang semuliakan, selepas sholat juga tidak pernah buru-buru keluar dari masjid. Kenapa hari ini banyak saudara-saudara kita yang buru-buru meninggalkan masjid? Bukan masalah boleh tak bolehnya, tapi Nabi yang kita contoh seperti apa? Tanya hati kita, Pak. Bukan tanya hukum fikih kita, tapi tanya hati kita. Nah, yang ketiga, Bapak yang semuliakan, akhlak Nabi. Ini wajib untuk dicontoh. Seperti apa akhlak Nabi? Kalau kita pribadi urai satu persatu, tidak selesai. Karena akhlak Nabi itu menyimpan banyak kebaikan. Semakin dikaji, semakin memunculkan kebaikan-kebaikan. Tapi ada yang umum oleh ulama kita. Akhlak Nabi itu diakui oleh Allah sebagai khulqun azim, agung. Seperti apa agungnya? Dia serahkan semua kepada Allah. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Inna sani'aka huwal abtar. Kalau dipuji, persis seperti apa yang dijawab oleh Nabi Sulaiman dulu. Haza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang datang dari Tuhanku. Saya tidak punya apa-apa. Liyabluwani ashkuru am akfuru. Allah mengujiku, aku menjadi orang bersyukur atau yang kufur. Ini cuma ujian saja, kata dia. Nabi Muhammad, inna sani'aka wal abtar. Berbuat baik sajalah terus hai Muhammad, kata Allah. Hei Nabi Muhammad, nabiku, berbuat baik sajalah. Kalau ada orang yang memusuhmu, kalau ada orang tak suka denganmu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Yang memusuhmu ini, aku yang mengurusinya. Lewat Nabi Muhammad pergi masjid, diludahi, senyum Nabi. Kenapa Nabi Muhammad yakin betul yang memusuhi dan membencinya Allah yang ngurus? Tugas kita berbuat baik, diludahi, senyum, balas dengan kebaikan. Besok lewat lagi, diludahi, senyum lagi. Yang ketiga lewat lagi, sudah sakit orangnya. Kenapa? Allah yang mengurusi orang ini. Maka tugas kita berbuat baiklah terus, kebaikan itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Pasti Allah kembalikan kepada kita. Kalau ada yang tak senang dengan kita berbuat baik, ingat inna sani'aka huwal abtar. Serahkan kepada Allah, Allah yang akan mengurusi mereka itu. Maka Bapak Ibu yang semuliakan, jangan sampai kehilangan contoh. Kalau terhalang kita untuk melihat kebaikan Nabi Muhammad, terus gali, terus gali, terus gali. Mungkin di masjid kita ini kan ada kajian sirah nabawiyah. Teruslah bertanya dalam-dalam terus, supaya apa? Kita punya contoh yang tidak ada dicontoh, tidak dipunyai oleh orang lain, kecuali kita umat Islam. Yang kedua, Bapak yang semuliakan, ada sesuatu yang memang khusus untuk Nabi, tidak bisa kita contoh. Yang ketiga, sesuatu yang wajib untuk kita contoh, mesti kita berjuang keras untuk mencontohnya. Apa itu? Satu, sifat Nabi. Yang kedua, ibadah Nabi. Dan yang ketiga adalah akhlak Nabi yang mulia dan dimuliakan ini. Ini saja kajian kita Ibu Bapak pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.